Kamu nggak nanya ini film apa? Ya sudah nggak apa-apa. Tetap saya kasih tahu ya. Ini tuh cerita film Yuri the Sugarka Strike. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2016. Menceritakan perjuangan tentara India melawan para teroris yang bekerja sama dengan jaringan Al-Qaeda. Penyerangan yang dilancarkan oleh para teroris terhadap pasukan elit tentara India membuat negara India mengalami kekacauan. Bahkan, salah satu mayor andalan mereka tewas dalam pertempuran. Melihat negaranya dalam kekacauan karena serangan teroris, seorang mayor terbaik India pada waktu itu terpaksa turun tangan demi memberantas dan menghabisi para teroris tersebut. 4 Juni 2015, 1 tahun sebelum penyerangan Yuri, di pedalaman hutan, tepatnya di Kabupaten Manipur, India, terlihat konvoi beberapa bus dan truk yang sedang mengangkut peralatan dan para pasukan dari rezim Dogra. Pada awalnya, perjalanan mereka cukup lancar. Bahkan, salah satu tentara bernyanyi dengan merdu sambil menghibur teman-temannya. Namun tiba-tiba saja, keceriaan itu hilang saat bus yang mereka tumpangi mendadak berhenti akibat mengalami pecah ban. Setelah diperiksa, ternyata penyebabnya adalah seranjau darat yang dengan sengaja disebar di jalan, dan tiba-tiba saja terdengar suara senjata yang tepat mengenai kepala sang supir. Bus yang berisi pasukan pun mendapat hantaman timah panas yang bertubi-tubi. Para pasukan berhambur keluar dari ruangan bus. Mereka kemudian mencoba memberikan perlawanan. Ternyata, konvoi telah masuk dalam perangkap, di mana para pelaku telah menanam bom tepat di bawah bus tersebut. Dan dalam waktu sekejap, puluhan tentara gugur karena peristiwa tersebut. Scene kemudian berlanjut pada tanggal 10 Juni 2015, di mana dua helikopter sedang melintas di perbatasan India dan Myanmar. Dua helikopter itu mengangkut sejumlah pasukan dari Angkatan Darat India yang dipimpin oleh Mayor Karan bersama kakaknya Mayor Pirhan. Saat itu, mereka memimpin pasukan khusus yang dikenal dengan singkatan para SF. Adapun tujuan mereka diterjunkan ke sana untuk melaksanakan misi operasi serangan balasan untuk memusnahkan para teroris yang bertanggung jawab atas penyergapan beberapa hari sebelumnya. Saat mereka sampai di persembunyian para teroris, terlihat para teroris sudah sibuk merakit senjata. Dengan pelatihan dan strategi perang yang matang, pasukan Mayor Pihan dan Mayor Karan berhasil melumpuhkan teroris tersebut, dan tak ada yang tersisa seorang pun. Scene kemudian berlanjut pada 13 Juni 2015 di kediaman Perdana Menteri di New Delhi. Sang Perdana Menteri mengundang mereka secara resmi dalam jamuan makan malam. Kemudian Perdana Menteri memberi selamat pada Mayor Pinhan dan Mayor Karan serta seluruh timnya atas keberhasilan mereka menghabisi para teroris. Pada kesempatan itu, Mayor Karan memberitahu sang menteri bahwa Mayor Pihan berencana untuk pensiun agar dia bisa dekat dengan ibunya.
dengan alasan karena penugasannya di timur perbatasan membuatnya jauh dari ibunya. Mayor Pihan menyampaikan bahwa ibunya mengidap penyakit Alzheimer. Mendengar hal itu, Perdana Menteri menawarkannya pekerjaan di bagian administrasi di markas besar Staf Pertahanan Terpadu di New Delhi. Tujuannya agar dia bisa tetap bekerja dan dekat dengan ibunya. Di sana, sang Perdana Menteri juga meminta penasihat keamanan untuk menyediakan seorang perawat yang bisa merawat ibunya 24 jam. Kita beralih ke cerita selanjutnya. Saat itu, Pihan bersama ibu melihat hasil perkembangan kesehatannya. Ibunya sangat ketakutan jika Pihan akan meninggalkannya kembali. Pihan hanya bisa bersedih dan kemudian memberi sang ibu obatnya. Tak lama setelah itu, Neha, istri Karan dan anaknya tiba di rumah ibunya. Saat mereka bercerita, tiba-tiba sang ibu memeluknya dan menanyakan kapan Pihan pulang. Nehan segera menenangkan sang ibu dan menyuruh Pihan ke rumahnya bersama anaknya. Sampai di sana mereka pun melangsungkan obrolan dengan sedikit bercanda. Dan malamnya mereka menikmati pesta bersama rekannya. Selanjutnya, Pihan kini bertugas di belakang meja, yang tentu saja terasa asing baginya dan butuh adaptasi. Namun, dengan tugas barunya ini, kini dia terlihat lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga dan merawat ibunya di rumah, di mana sebelumnya ibunya dirawat oleh adiknya. Saat ini, seorang perawat bernama Jasmine juga ditugaskan oleh penasihat keamanan untuk membantunya merawat ibunya. Singkat cerita, pada tanggal 27 Juli 2015, serangan teror oleh sekelompok separatis kembali terjadi di India. Diketahui, para teroris memasuki India pada subuh dini hari melalui sungai Ravi dan menyerang mobil box yang sedang melintas, sehingga 11 orang terluka dan 4 orang dinyatakan meninggal akibat serangan itu. Mayor Karan dan timnya pun kembali ditugaskan ke timur laut India, di Uri Kashmir dekat garis batas India dan Pakistan. Sementara Pihan yang kini bertugas di belakang meja hanya bisa memberi support kepada Mayor Karan. Scene berpindah setahun kemudian pada tanggal 26 Juni 2016, yang mana serangan teroris India kembali terjadi. Di sana diberitakan, akibat dari serangan itu, 2 anggota militer India terluka. Kembali ke tempat Pihan bekerja. Saat Pihan di tengah latihan menembak, dia terkejut dengan tembakan peluru yang selalu tepat sasaran. Tembakan itu dilakukan oleh seorang yang mengenakan pakaian yang bertuliskan Angkatan Udara India. Kemudian ia pun menghampirinya, yang ternyata adalah rekan kerjanya yang bernama Letnan Siran. Pihan pun bertanya, mengapa dia berada di sini? Letnan Sirat pun kemudian menjelaskan bahwa dia dipindah tugaskan ke markas besar karena sebuah kasus indisipliner yang saat ini dalam proses penyelidikan. Di sore harinya saat Pihan yang pulang kantor lebih awal, tidak melihat ibunya berada di rumah. Ibunya meninggalkan rumah di saat Jasmine menerima telepon di luar kamarnya. Pihan kemudian meminta adiknya untuk mencari sang ibu. Pihan terus mencari ibunya menyusuri beberapa tempat di kompleks pertokohan maupun pusat perbelanjaan. Hingga malam tiba, ibunya pun tak kunjung ketemu. Di rumah, Pihan lalu menyalahkan Jasmine karena kehilangan ibunya. Dia menganggapnya perawat palsu yang tidak berkompeten. Dan dengan marah, dia meminta Jasmine untuk menghubungi departemen intelijennya untuk mencari dan membawa ibunya kembali. Segera Jasmine yang menerima telepon memberitahunya jika ibunya ditemukan oleh timnya di bawah jembatan Flyover dan sedang diantar pulang. Kemudian dengan tegas Jasmine mengatakan, dia mungkin bukan perawat yang kompeten, namun dia seorang agen intelijen terbaik. Tak lama setelah itu, ibunya pun kembali ke rumah. Scene kemudian berlanjut pada tanggal 18 September 2016, jam 5 dini hari, tepatnya di markas Angkatan Darat India di Uri Kashmir. Terlihat 4 orang teroris menyelinap masuk ke dalam markas dengan membobol pagar kawat. Mereka menyamar dengan menjadi anggota Angkatan Darat India. Melihat kondisi yang masih sepi, mereka segera melancarkan aksi dengan menembaki para prajurit yang masih tertidur lelap.
Suasana hening pada subuh hari menjadi pecah dengan suara senjata dan ledakan. Bahkan kobaran api seketika melulantahkan asrama prajurit di sana. Dengan segera Mayor Karan mencoba menyusun siasat untuk melumpuhkan para teroris yang tak berhenti menyerang dengan senjata. Dengan usaha yang luar biasa dan pantang menyerah, akhirnya Mayor Karan mampu membunuh pemimpin dari kelompok teroris tersebut. Saat hendak mengamankan senjata yang digunakan si teroris, tanpa disadari, ternyata senjata itu telah dipasangi alat yang tersambung langsung dengan pelatuk granat yang terpasang di pakaian si teroris. Seketika, granat itu meledak bersama teroris dan Mayor Karan. Isak tangis dari keluarga mewarnai pemakaman Mayor Karan dan prajurit yang gugur. Tidak ingin tinggal diam, Perdana Menteri India dan para petinggi lainnya segera mengadakan rapat tertutup untuk membalas serangan teroris yang berasal dari Pakistan tersebut. Dalam pertemuan itu, Menteri Gopan mengusulkan untuk membentuk suatu tim khusus yang akan menyelinap masuk ke daerah Kashmir. Mayor Pihan yang masih berduka atas kepergian Mayor Karan tiba-tiba dikunjungi oleh Kapten Sarjad. Saat itu, Kapten Sarjad mengatakan bahwa dia dan timnya akan ditugaskan dalam suatu misi khusus untuk memberi pembalasan atas penyerangan di Uri. Dia berharap penuh jika Pihan bersedia memimpin misi tersebut. Dan tak diduga ternyata Pihan mendatangi petinggi militer yaitu Jenderal Arjun dan memohon untuk bisa memimpin pasukan yang akan menyerang di Kashmir. Pihan berkata jika dia masih bertanggung jawab atas negara dan saudaranya, dia tidak bisa hidup jika lari dari tanggung jawab, yang tentu saja permohonan tersebut langsung disetujui, mengingat Pihan adalah salah satu pemimpin tim terbaik yang dimiliki India. Jenderal Abdul mengatakan bahwa dalam 8 hari ke depan, Pihan akan memimpin tim yang akan melakukan serangan balasan. Dia diminta untuk menemui Jenderal Graipol yang akan memberikan rincian misi tersebut. Pihan juga membentuk tim khusus yang beranggotakan prajurit-prajurit terbaik dari beberapa resimen termasuk resimen Dogra yang banyak berguguran akibat serangan teroris. Pihan kemudian bersiasat agar para prajurit termotivasi melakukan misi tersebut, bukan semata-mata untuk membela negara, melainkan juga untuk membalaskan dendam dan amarah atas gugurnya rekan-rekan mereka. Scene kemudian berlanjut di markas besar, badan pesawat intelijen terkuat di Pakistan. Salah satu pejabat di sana memberitahu titik koordinat kepada Jasmine, di mana ada 7 lokasi area yang terkonfirmasi sebagai area para teroris. Namun,
area tempat keberadaan markas para teroris masih harus dipastikan fisiknya. Penasehat keamanan menghubungi kantor fasilitas kontrol utama yang berada di kota Hasan Karlataka dengan tujuan untuk membantu mereka menyediakan chip satelit dalam melacak area di mana markas para teroris itu berada. Karena misi operasi Surgical Strike hanya dapat dilaksanakan jika posisi target mereka sudah diketahui. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan area tempat keberadaan markas teroris. Di dalam rapat terbatas bersama penasihat keamanan, Jasmine menjelaskan, 5 markas teroris berada di daerah terpencil sehingga mudah ditemukan. Namun, markas lainnya berada di daerah pemukiman yang ramai penduduk sehingga satelit sulit menemukan fisik markasnya. Mendengar hal itu, sang penasihat keamanan kemudian mengunjungi kantor DR-DOO yang merupakan lembaga pengembangan teknologi persenjataan dan pertahanan untuk militer India. Di sana, dia mencari drone pengintai yang bisa digunakan untuk menyusup masuk dan melacak keberadaan markas teroris tanpa terdeteksi. Namun tanpa sengaja dia melihat burung robot yang bentuknya menyerupai burung elang. Robot itu sedang dikendalikan oleh seorang anak magang bernama Ihsan. Karena penasaran, dia kemudian meminta Ihsan untuk menunjukkan cara terbang dari drone buatannya. It's GPS, infrared, night vision and सर जब मैं कहूँ आपको जोर से भागना है 1 Dia kemudian meminta Ihsan membuat 4 drone dan ikut ke Kashmir untuk membantu mereka mencari dan melacak 2 markas teroris lainnya. Sementara itu di tempat terpisah, Pihan mengundang Sirat untuk menjadi pilotnya dalam misi operasi penyerangan nanti. Tak lama kemudian, Jasmine menghubungi Pihan dan memberitahunya bahwa intelijen militer di Kashmir menangkap 2 orang yang dicurigai mengetahui informasi tentang serangan Yuri. Mereka kemudian pergi ke tempat tersebut, lalu menginterogasi 2 orang itu untuk mencari informasi terkait siapa dalang dari serangan di Yuri. Akan tetapi, cara halus tidak efektif dalam menginterogasi orang tersebut. Pihan pun tak segan-segan menyeduh mulut salah satu dari mereka agar mau buka mulut. Akhirnya pria tersebut mengakuinya. Di sini Pihan mendapatkan nama Idris Khan dan Jabarti Roshi sebagai eksekutor. Mereka berdua membentuk kelompok teroris yang berbasis di perbatasan Pakistan dan diketahui kelompok teroris memasuki India tanpa terdeteksi karena melewati sebuah gua alam yang berada di sekitaran sana. Kini letak gua itu sudah diketahui oleh militer India. Penasihat keamanan meminta helikopter yang akan mengangkut pasukan dicat mirip warnanya dengan warna helikopter Angkatan Udara Pakistan dan juga meminta penambahan pasukan di perbatasan dan menembaki artileri mereka di perbatasan untuk mengalihkan perhatian militer Pakistan. Setelah mengetahui titik area dan target sasaran mereka, Pihan dan pasukannya terlihat melaksanakan latihan bersama. Jenderal Grapal juga memetakan area masuk dan keluar saat penyerangan nanti. Di tempat terpisah, pemerintah Pakistan mendengar kabar jika militer India akan melaksanakan aksi pembalasan dan mencurigai kegiatan militer India di perbatasan hanya untuk mengalihkan perhatian mereka. Namun penasihat keamanan Pakistan mengatakan India tak akan terpikir melakukan serangan karena saat ini militer mereka disibukkan dengan kegiatan di perbatasan. Sementara itu, Angkatan Darat India di perbatasan meluncurkan drone elang buatan Ihsan yang dikendalikan dari jarak jauh. Drone-nya terbang menyusup masuk area pemukiman mencari keberadaan markas para teroris tanpa terdeteksi. Mereka akhirnya mendapatkan fisik markas persembunyian dan tempat pelatihan para teroris. 2 orang teroris target buruan mereka terkonfirmasi berada di sana. Tibalah hari di mana serangan balasan akan dilancarkan.
Para pasukan dibagi menjadi 4 regu, dan tiap regu beranggotakan 20 orang. Mereka diterbangkan ke tiap-tiap titik target. Perjalanan itu akan memakan lebih dari 8 jam lamanya, sehingga mereka akan tiba di TKP tepat dini hari. Pada kesempatan itu, Sirat, wanita Angkatan Darat India, diberi kesempatan lagi oleh Pihan untuk menerbangkan helikopter yang ditumpangi regu Pihan. Radar udara perbatasan Pakistan telah diperkuat dikarenakan pihak Pakistan mencurigai sesuatu hal yang akan dilakukan India. Mereka mendapatkan foto-foto dari mata-mata Pakistan bahwa heli-heli India dicat dengan warna dan motif sama dengan heli mereka. Kabar itu pun sampai kepada Pihan. Tidak ingin membatalkan misi tersebut, dengan segera dia merubah strategi penyerangan. Pihan tiba-tiba saja mengingat saat menginterogasi. Dia mendapatkan informasi jika lokasi goa yang digunakan para teroris untuk masuk ke perbatasan India di timur tanpa diketahui. Pihan dan timnya masuk ke sana dengan dipandu oleh drone elang yang berjaga-jaga beberapa meter ke depan untuk mengawasi setiap kemungkinan ancaman bahaya. Dengan bergerak perlahan di balik lebat dan gelapnya hutan, mereka sampai di titik target pertama. Dengan segera mereka mengepung bangunan tersebut dan langsung melancarkan aksi mereka. Malam yang hening seketika pecah dengan suara senjata para antek-antek yang mendapatkan serangan dadakan, sehingga membuat pasukan India dengan mudahnya menghabisi mereka semua. Setelah membunuh antek-antek teroris, mereka kemudian membakar jasad beserta tempat untuk menghilangkan jejak. Sementara di tempat lain, 3 regu pasukan India sukses membumi hanguskan 3 lokasi target tanpa ada korban. Sementara itu pasukan lainnya masih tetap mengintai satu lokasi lagi yang merupakan target utama, yaitu tempat Idris berada yang terletak di daerah padat penduduk, sehingga mereka harus benar-benar senyap dan bersembunyi di balik gelapnya malam agar tidak terlihat oleh penduduk. Jam 2 dini hari mereka tiba di kediaman para teroris. Dengan perlahan tim pun berpencar untuk menghubungi tempat tersebut. Para tim pun bersiap di posisi masing-masing. Namun salah satu prajurit tanpa sengaja tersandung sebuah ember aluminium bekas yang membuat kegaduhan. Dan dari situlah awal mula malam yang hening pecah dengan suara senjata membangunkan para antek-antek teroris yang lain. Satu persatu antek-antek teroris dilumpuhkan tak bersisa. Pasukan India sudah mengepung area itu. Bisa dipastikan para antek-antek teroris tidak akan ada yang kabur. Pihan yang masih berduel senjata dengan salah satu antek teroris mendapat informasi keberadaan Idris yang bersembunyi di ruangan kontrol CCTV. Akibat kegaduhan itu, para polisi Pakistan datang ke TKP. Pihan memerintahkan pasukannya untuk kabur duluan menuju lokasi penjemputan, sedangkan dia dengan penuh amarah dan dendam membalaskan dendam atas kematian Mayor Karan dan rekannya. Duel maut pun terjadi di antara mereka. Walaupun sempat kewalahan melawan Idris, dengan sisa-sisa tenaga dan semangat dendam membara, membuat Pihan mampu menghabisi nyawa Idris. Akhirnya, dendam Pihan pun terbalaskan. Dia name. Pukul 3 dini hari,
Pihan dan timnya kabur dari wilayah Pakistan menuju lokasi penjemputan. Namun ternyata pihak militer Pakistan sudah mengetahui keberadaan mereka. Mereka kembali diserang menggunakan sebuah helikopter bersenjata hingga mereka semua terpojok dibuatnya. Pihan yang dari awal mempersiapkan rencana cadangan memerintahkan Sirat yang bersembunyi sedari awal misi di tengah lebatnya hutan untuk menembaki heli musuh. Setelah heli musuh mampu dipukul mundur, Pihan kemudian memberi informasi ke markas bahwa misi mereka berhasil. Semua akhirnya bisa bernapas lega, dikarenakan perang telah dimenangkan di tangan Pihan dan timnya. Dan akhirnya, film pun selesai. Hikmah dari cerita film ini, Mayor Pihan seorang tentara yang berbakat dan merupakan salah satu pemimpin terbaik tentara India. Namun, ketika ibunya sakit dan butuh perawatan, dia lebih memilih mengundurkan diri dari jabatannya agar selalu lebih dekat dengan sang ibu. Sungguh seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ketika negara membutuhkannya dan memanggilnya untuk sebuah tugas, dia juga tidak ragu untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut. Ini membuktikan bahwa Mayor Pihan adalah prajurit sejati. Ambil sisi positif dari Mayor Pihan yang berbakti kepada orang tuanya, bertanggung jawab terhadap tugasnya, dan siap berkorban untuk bangsa dan negaranya. Oke sahabat, jika kalian menemukan hikmah lain dari alur cerita film ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Semoga sahabat yang like, komen, dan subscribe channel cerita film ini, rezekinya berlimpah, sehat selalu dan hidupnya bahagia. Sampai jumpa di hikmah cerita film yang lain. Terima kasih.